Samsung Galaxy A24 5G keluar lagi nih, handphone terbaru dari Samsung di harga 3 jutaan. Tapi gimana performanya? Apakah handphone ini menjadi handphone yang pantas dibeli? Yuk kita coba obrolin di video kali ini. Bismillah, barengan sama gue Taufik Nobo, dan emang gue biasa nih seliweran di dunia internet itu ngomongin tentang teknologi dan juga productivity. Jadi kalau lo tertarik dengan hal seperti itu, boleh banget klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasi untuk semua aktivitas di channel ini. Disclaimer, Samsung Galaxy A24 yang gue pegang saat ini memang diberikan oleh Samsung buat gue pakai, gue coba dan kemudian gue bikin videonya. Tapi seperti biasa, Samsung tidak bisa memberikan opini apapun terhadap video yang akan gue keluarkan saat ini. Pertama kali pegang Samsung Galaxy A24 5G ini, karena ini yang gue diberikan unitnya, jadi memang tidak ada travel adapternya. Good newsnya adalah di harga resmi 3499, pembelian Samsung Galaxy A24 5G itu disertai dengan travel adapter kalau nggak salah 15 watt. Jadi bukan yang 25 watt seperti kemampuan ngecharge-nya Samsung Galaxy A24 5G. Dan begitu kita unbox, isinya seperti biasa. Ini adalah Samsung Galaxy seri A yang kelasnya mungkin mid-low. Jadi kotaknya itu masih yang digeser, bukan yang dibuka atau diangkat bagian atasnya. Dan di dalamnya akan ketemu dengan beberapa kelengkapan seperti ya surat-surat, terus juga ada kabel charger, USB Type-C, to Type-C, dan gak ketinggalan ada handphonenya itu sendiri. Gue jujur kaget banget pas pertama kali megang Samsung Galaxy A24 5G ini, karena pas gue lihat kok warna lainnya itu bisa gue bilang tipis banget, 11-12 dengan Samsung Galaxy A54 5G yang harganya pas pertama kali dirilis 6 jutaan. Jadi ya good job Samsung kalau bisa gue bilang ini menyelaraskan desain dari seri yang paling atas sampai yang paling bawah. Satu hal yang juga gue rasain adalah pas pertama kali gue pegang ini, ternyata Samsung Galaxy A24 5G rasanya nyaman di tangan. Punya besaran bodi yang menurut gue somewhat ini cukup dan juga nyaman untuk dipakai-pakai dengan satu tangan. Tapi emang ada satu hal yang emang kita harus ngerti ya, Samsung Galaxy A24 5G ini adalah seri A tapi kelasannya low mid. Jadi jatuhnya emang untuk bodi bagian belakangnya tentu masih poli, dan kalau lo pegang pun juga berasa. The good news is kalau lo lihat dari jauh, Samsung Galaxy A24 5G ini ternyata adalah sebuah handphone 3 jutaan dari Samsung yang masih punya kelas lah secara desain. Begitu kita lihat ke bagian depannya, Samsung Galaxy A24 5G ini masih menggunakan satu buah layar dengan desain yang ya somewhat bisa dibilang ini sudah mulai ditinggalkan oleh banyak produsen HP sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa. Mengingat lagi-lagi ini posisi A24 5G bukan yang kelasan mahalnya seri A, jadi dia masih menggunakan desain Infinity U. The good news is panel layarnya ini sudah menggunakan Super AMOLED dengan refresh rate 90 Hz. Tapi memang lagi-lagi dari bagian desain, kalau kita ngecek secara bezelnya di bagian kiri, kanan, dan juga atas, ya somewhat terlihat simetris. Tapi kalau kita lihat bagian dagunya, ya memang Samsung Galaxy A24 5G ini cukup tebal. Dan satu lagi, kalau kita putar sedikit ke bagian sebelah kanan, kita akan ngelihat kok tombol powernya agak gepeng. Ini berarti untuk fingerprint sensornya hadirnya ada di tombol power dan bukan di layar seperti Samsung Galaxy A34 dan juga Samsung Galaxy A54 5G. Nah, dari bagian performa, Samsung Galaxy A24 5G ini sebenarnya lumayan banget ya. Dia punya chipset Helio G99, berpadu RAM fisiknya 8GB, extended RAM-nya 8GB, dan juga untuk storage-nya dia 128GB. Dengan spesifikasi tadi, gue bisa mendapatkan angka-angka benchmark seperti ini. Antutu 9, gue bisa mendapatkan total score 353.159. Geekbench 6, gue bisa mendapatkan single core-nya 721 dan multi-core score 1957. Penasaran gue ngecek menggunakan 3D Mark buat tahu sebenarnya capacity GPU-nya seperti apa kalau dipakai main game. Ternyata tingkat stabilitasnya lumayan, yaitu 99,3% dengan skor paling tingginya itu 1248 dan skor paling rendahnya 1239. Samsung bisa gue bilang doing a good job untuk bisa memaksimalkan Samsung Galaxy A24 5G dengan perpaduan MediaTek Helio G99 yang sebenarnya bukan satu buah chipset yang baru. Pas gue coba nih untuk aplikasi sehari-hari ya, kayak misalnya social media, terus juga multitasking dan segala macamnya, tentu berjalan dengan aman-aman aja, nggak ada masalah. Pas gue coba main game, ini juga bisa gue bilang performanya lancar, nggak ada masalah dari sisi layar dan juga dari sisi frame rate segala macamnya. Walaupun emang catatannya pas gue cuman main satu game aja di bagian bodi belakangnya lumayan terasa agak hangat.
Dari sisi baterai mungkin ini kali ya yang paling menarik dari Samsung Galaxy A24 5G. Pas gue pertama kali buka dengan posisi baterai 50%, gue coba pindah data dan main-main handphone segala macam. Ternyata gue bisa mendapatkan total standby time itu ada di angka 19 jam 26 menit. Dengan screen on time itu 2 jam 59 menit. Dan di sini gue bilang ya not bad lah. Karena emang bisa gue bilang pemakaian sistem backgroundnya itu lumayan tinggi. Akhirnya gue coba lagi nih. Benar-benar gue push, banyak pakai nonton, banyak dipakai aktivitas dan segala macamnya. Ternyata gue bisa mendapatkan total standby time dari Samsung Galaxy A24 5G di angka 1 hari 10 jam dengan total screen on time 11 jam 22 menit. Pemakaian baterai dari 100 ke 2%. Ini udah oke. Catatannya menggunakan Wi-Fi dengan AOD atau Always On Display yang saat itu ternyata dalam posisi off. Gue tidak sadar. Untuk waktu nge-charge sendiri, pas gue coba nih nge-charge dari 10% ke 100%, ternyata dia hanya memerlukan waktu itu 1 jam 15 menit aja dan ini juga konsisten. Di saat gue coba nge-charge menggunakan chargeran third party yang sudah super fast charging 25 watt, ternyata dia juga masih bisa nge-charge dengan cukup cepat di angka 1 jaman. Oh, by the way, kapasitas baterainya Samsung Galaxy A24 5G ini adalah 5000 mAh dan sudah support 25 watt super fast chargingnya ala Samsung. Terakhir mungkin gue pengen ngebahas dari bagian kamera. Karena jujur aja dari bagian kamera mungkin buat lo yang doyan videoan, secara fitur itu yang paling kurang seksi. Walaupun dari sisi specs sebenarnya udah lumayan banget ya. Samsung Galaxy A24 5G ini menggunakan sensor 50 megapiksel untuk main sensornya, 5 megapiksel untuk ultra wide angle-nya, dan juga 2 megapiksel untuk makro kameranya. Sementara kamera depannya itu 13 megapiksel. Dan jujur menurut gue untuk kelasan Samsung mid-low seperti Samsung Galaxy A24 5G ini, hasil fotonya it's somewhat okay. Ngerti bukan yang paling wah, tapi dynamic range-nya berhasil di-push sama Samsung lewat softwarenya yang kita kenal dengan nama Scene Optimizer. Ya, seperti yang satu ini lo bisa ngeliat nih pas gue lagi coba foto. Sebenarnya hasil gambar aslinya seperti ini, tapi begitu Samsung olah, jadinya dynamic range dari Samsung Galaxy A24 itu terkesan luas dan juga terkesan mewah. Walaupun memang tidak semua foto-fotonya bisa dibilang yang super sharp dan juga oke, but somewhat kalau misalkan penggunaan foto untuk sehari-hari aja sih dan juga upload-upload sosial media, sebenarnya Samsung Galaxy A24 5G ini udah lumayan banget. Secara akurasi warna, gue coba ngetes menggunakan color chart yang gue punya, bisa dibilang Samsung Galaxy A24 5G ini konsisten dengan Samsung-Samsung lain yang selama ini gue coba ya. Jadi agak ngegeser ke kiri sedikit untuk bagian magentanya. Pas gue coba tes untuk masalah sharpness-nya, gue foto nih bagian fokus chart di belakang ini gitu ya. Gue bisa ngelihat ada sedikit soft focus di bagian kiri bawah dan juga bagian kanan atas, tapi bagian-bagian lainnya bisa gue bilang ini cukup aman. Sementara untuk auto exposure-nya bisa gue bilang pun juga berjalan dengan cukup baik. Dia ini bisa dibilang somewhat tepat lah menilai bagian gray card yang gue punya saat ini. Jadi kalau ditanya apakah Samsung Galaxy A24 5G ini adalah satu buah handphone dengan kamera yang oke, buat foto jatuhnya lumayan. Tapi buat video, nah ini yang gue agak tergelitik ya. Karena memang pembedaan tingkat harga di Samsung itu biasanya mengurangi fitur-fitur perekaman kamera video di bagian belakang ataupun depan. Samsung Galaxy A24 5G ini hanya bisa merekam up to resolusi FHD 30 fps, tidak di-push ke 60 dan juga tidak ada mode 4K di situ. Kalau lo ngerasa sebenarnya aman-aman aja dengan resolusi 1080, ya sebenarnya handphone ini masih aman banget karena gue coba ngerekam sambil jalan. Bisa dibilang stabilisasi yang dimiliki sama Samsung Galaxy A24 5G ini, walaupun jatuhnya masih artificial, tapi berjalan dengan cukup baik ya. Bukan yang paling stabil pas lagi dipakai jalan, tapi nggak gempa bumi bikin ganggu. Hal yang sama pun juga bisa kita menggunakan kamera depannya. Jadi ya, kalau lo tidak bermasalah dengan resolusi, handphone ini menarik. Cuman kalau lo ngejar resolusi let's say 4K atau 1080 60 fps, handphone ini bukan buat lo. Nah, by the end of the day, apakah Samsung Galaxy A24 5G ini bisa gue rekomendasikan? Gini, video ini dibikin untuk kita ngebahas handphone ini tanpa membanding-bandingkan ke kiri atau kanan terlebih dahulu. Itu nanti tugasnya di video lain lah. Dibandingin dengan Samsung Galaxy A23 5G tahun lalu yang RAM 8GB, ini harganya udah menurun jauh ya.
Itu A23 seingat gue yang 8 GB dijual mulai dari harga 4 jutaan. Yang ini itu mulai dari harga 3,5 jutaan. Jadi ya semudah itu sebenarnya untuk gue merekomendasikan handphone yang satu ini karena harganya bersaing banget dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Spesifikasinya juga udah naik dan somewhat ya it is fun to use selama gue pakai, terutama di bagian form factor-nya. Memang tidak sempurna, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan seperti resolusi videonya yang 1080 dan juga mungkin ya beberapa limitasi-limitasi di hasil foto yang menurut gue mungkin bukan yang paling wah di kelasannya. But then again, kalau emang misalnya budget lo 3 jutaan, pengen belinya Samsung Galaxy A24 5G bisa menjadi alternatifnya. And the good news is, dia dirilis di harga 3499 dan kalau lo lagi iseng-iseng ngelihat di marketplace biasa, lo udah bisa menemukan handphone ini 2 minggu sejak peluncurannya turun, ada di harga sekitar 3,2 jutaan. Jadi the choice is yours, tapi kalau ditanya apakah recommended, easily recommended melihat harga dari tahun lalu ke tahun ininya aja, itu udah turun. That was the video for today. Yuk kita ngobrol-ngobrol di kolom diskusi. Buat sekarang Taufik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!